Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners. Saya jurnalis tribunbekasi.com, Muhammad Azam, telah bersama anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang juga menjabat sebagai wakil ketua 1 ya, DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Muhammad Nuh ya. Ini Bapak atau Akang atau? Boleh, Bapak boleh. Gimana kabarnya Pak? Assalamualaikum. Abang juga boleh. Kalau disudah jadi Akang. Akang. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Ini di tengah kesibukannya kita berterima kasih nih dikasih waktu kesempatan untuk podcast dan juga berbincang-bincang mengenai tugas dan fungsi daripada DPRD Kabupaten Bekasi. Sebelum nanti kita membahas lebih jauh ke itu Pak, mungkin sahabat tribunbekasi.com ingin sekilas tahu tentang profil Bapak ini seperti apa gitu kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa manggilnya apa? Sahabat Tribun Bekasi atau Tribuners. Sahabat Tribun Bekasi yang saya hormati, yang saya cintai. Saya sekarang ini sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi, wakil ketua 1 dari fraksi PKS, dan alhamdulillah sekarang PKS 10 kursi, masih 10 kursi. Saya berarti bersama dengan yang lain membawahi 50 atau 49 ya, total 50 deh anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Dan salah satu tugasnya adalah bagaimana mekanisme kedewanan berjalan lancar supaya fungsi dewan sebagai wakil rakyat, yakni pengawasan, penganggaran, ya, legislasi berjalan efektif, ya. Karena memang disitulah tugas anggota dewan, agar dalam hal bab budgeting atau penganggaran supaya sebesar-besarnya anggaran ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan kami selalu menegaskan, menginginkan bahwa dari 100% dana sekitar 7,2 triliun yang dianggarkan di APBD Kabupaten Bekasi, misalnya maksimal 50% untuk aparat dan 50% untuk pembangunan masyarakat, maksimal ya. Syukur-syukur bisa sebaliknya. Aparat maksimal cukup 40%, 60%-nya buat masyarakat. Pengertian buat masyarakat adalah terbangunnya ruang kelas baru, terbangunnya PJU, penerangan jalan umum, jalan lingkungan, terbangunnya drainase, kemudian terbangunnya layanan air bersih, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi itu tafsiran daripada APBD yang kita awasi dengan baik di Kabupaten Bekasi. Nah, kemudian tadi ditanyakan soal profil. Wah, anak saya 7, ya, istri 1. Ya, walaupun PKS istri 1, sebagian besar PKS istri 1. Kemudian apalagi saya aktif di PKS sejak zaman PK, ya, di Bekasi bersama almarhum Bapak Sa'duddin, Bupati periode yang lalu, dan memang saya fokus menjadi kaderisasi ketika saat ini menjadi ketua DPD PK dan PKS Kabupaten Bekasi. Bahkan ketika itu sejak zaman Kabupaten Bekasi ini digabung dengan kota. Ya, jadi saya cukup kenal dengan teman-teman di Kota Bekasi, pengurus-pengurusnya. Sebagaimana saya juga banyak, alhamdulillah, binaan-binaan para murabi-murabi di Kabupaten Bekasi. Dan selanjutnya saya pernah menjadi ketua DPD PKS 2 periode, ya. Dan alhamdulillah PKS senantiasa konsisten untuk melayani masyarakat Kabupaten Bekasi. Pak, ini kan selama 5 tahun menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, dan ini jelang kurang lebih 1 bulan ya menjelang akhir masa jabatan di periode 2019-2024. Selama 5 tahun ini apa saja sih yang udah dilakukan, yang udah dikerjakan, yang itu tentunya kan berdampak bagi
masyarakat itu sendiri ya, mungkin kebijakan atau masukan-masukan yang diberikan dari DPRD ke pemerintah dan lainnya yang ini akhirnya berefek ke konstituen atau masyarakat Kabupaten Bekasi ini apa saja selama 5 tahunnya ini yang menjadi sentral lah, yang sangat terasa gitu di masyarakat. Tentu saja yang tugas dari saya sebagai Wakil Ketua DPRD, yang pertama ada menggerakkan supaya 50 orang anggota DPRD ini bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, tugas 50 orang ini dikelompokkan menjadi 3 kerjaan utama. Yang pertama adalah legislasi. Bagaimana aturan-aturan yang dibuat, perda-perda yang dibuat oleh DPRD sejumlah 50 orang ini berpihak kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Kemudian yang kedua, budgeting. Bagaimana anggaran, postur anggaran pun menjadi berpihak untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya, kita ingin anggaran yang katanya cukup besar, 7,2 triliun ini sebesar-besarnya dirasakan oleh Kabupaten Bekasi. Ya, termasuk kita mengupayakan dekatnya disparitas, kesenjangan antara utara selatan yang sekarang ini sedang diributkan, dicemburui katanya kok pembangunan di selatan melulu, kapan utara? Nah, ini tugas dewan nih, ya. Kemudian satu lagi masalah pengawasan, ya. Kami senantiasa dengan komisi-komisi di DPRD yang ada memanggil bupati dan dinas-dinas yang ada supaya aspirasi masyarakat tersalurkan dan tersampaikan dengan baik. Ya. Nah, isu yang sedang berkembang sekarang ini adalah misalnya bagaimana para ulama menginginkan jangan terlalu leluasa penyebaran perdagangan miras, ya, minuman keras, ya, karena katanya di lapangan sudah menyebar penjualan minuman keras di warung. Padahal secara aturan tidak boleh. Minuman keras hanya boleh didagangkan di kafe dan di hotel. Artinya orang konsumen datang ke sana, minum di sana, tapi tidak boleh dibawa pulang. Sementara kalau yang namanya warung, berarti orang datang kemudian belanja kemudian bawa pulang. Ini dampaknya mengerikan. Yang terjadi sangat mungkin nanti dekadensi moral. Kriminalisasi, perkosaan dan sebagainya gara-gara miras. Oleh karena itu, alhamdulillah saya dengan teman-teman anggota DPRD bersama mempertemukan masyarakat dengan Bupati, PJ Bupati, dan alhamdulillah PJ Bupati tegas, ya tutup karena ini bertentangan dengan aturan. Dan kita mendorong kepada Satpol PP untuk menutup karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada, ya. Jadi kalau sekarang Pol PP Kabupaten Bekasi akan mencari di mana ada warung-warung miras karena ini membahayakan. Ya. Nah, kemudian ya tentu saja tadi miras akan berdampak pada moral, pada kesehatan juga, merusak kesehatan. Ya. Nah, memang biasanya di balik miras ini ada backing raksasa. Ya, tapi kita tegakkan aturan dengan sebaik-baiknya. Di balik miras ada yang namanya apa tuh? Saya kata ada minuman pil tertentu yang namanya tramadol katanya. OKT, obat keras tertentu ya. Gitu ya. Tramadol, Hexibar dan. Nah, itu katanya bukan termasuk psikotropika, tapi sejenis yang hanya boleh diminum dikonsumsi berdasarkan aturan petunjuk dokter. Ternyata katanya di Bekasi dijual bebas. Bahkan iming-iming cukup menarik. Nah, ini kita minta kepada Pol PP untuk memverifikasi, mengejar dan supaya jangan sampai anak-anak remaja kita minum tramadol. Nah, gitu. Nah, itu beberapa isu langkah pengawasan. Termasuk yang lagi ramai kemarin ada pengumuman di kota lain, yakni pabrik atau perusahaan di Kabupaten Bekasi mengeluarkan pengumuman lowongan kerja tapi di daerah lain. Ini juga kita minta kepada Disnaker tolong dicek kenapa kita pingin hak pertama yang pengumuman atau lowongan kerja hendaknya dirasakan oleh
Pemkab Bekasi, warga Bekasi. Lewat siapa? Makanya kita minta aturan supaya seluruh lowongan kerja tidak boleh dikeluarkan kecuali oleh Disnaker Kabupaten Bekasi. Itu diantaranya. Dari selama 5 tahun ini yang menjadi sorotan atau yang menjadi perhatian khusus baik secara keseluruhan DPRD Kabupaten Bekasi maupun secara Bapak sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi bagi pemerintah Kabupaten Bekasi ini apa sih yang harus menjadi perhatian yang dari awal menjabat sampai sekarang yang terus menerus disuarakan gitu untuk dilakukan pembenahan dan apakah udah ada hasilnya apa belum gitu? Ya, pertama tentu saja isu nasional juga berpengaruh kepada Bekasi. Contoh isu undang-undang Cipta Karya, Cipta Karya. Ya. Nah ini undang-undang Omnibus Law, ya, kalau saya sebagai dari fraksi PKS, dan ini juga suara buruh. Buruh di Bekasi kan 1 juta. Artinya masa cukup. Jadi kalau urusan buruh yang 1 juta ini beres, yakni dengan ditolaknya undang-undang Omnibus Law, maka dugaan kita berarti sebagian besar masyarakat Bekasi dari kalangan buruh akan sejahtera, nyaman. Ini sedang kita fokus untuk kita tegakkan. Yang kedua isu pengangguran. Ya, isu pengangguran juga isu utama di Kabupaten Bekasi. Sampai orang Bekasi seringkali memprotes kepada kita. Ya, ini kayaknya pejabat Bekasi tidak perhatian kepada warga Bekasi. Ya, tapi ini kan harus diteliti. Kenapa bisa sampai bocor lowongan kerja Kabupaten Bekasi sampai adanya di luar kota. Ya, ini juga perlu kita, walaupun dampaknya dari sini, alhamdulillah Pak PJ menginisiasi yang dibentuk yang namanya TPPD, Tim Percepatan Pembangunan Daerah. Di antara fokusnya adalah masalah pengangguran. Ya, bagaimana pengangguran semaksimal mungkin peluang lowongan kerjanya dinikmati oleh warga Kabupaten Bekasi itu ya. Kemudian hal yang lain juga yang kita minta. Ini kan kalau semuanya berdasarkan APBD, ya agak berat. Maka kita minta kepada di dalam TPPD, Tim Percepatan Pembangunan Daerah, itu kan sebenarnya ada hal yang perlu kita cermati, masalah CSR. CSR ini, oke lah, kita tidak bisa mengelola, transparansi tidak terjadi dalam hal pengelolaan CSR. Tapi pengennya paling tidak dirasakan. Makanya kita mengusulkan masing-masing kawasan industri hendaknya buka BLK, BLK gratis. Dari mana dananya? Dari CSR. Sebab kalau BLK kabupaten yang dimiliki pemerintah Pemkab Bekasi kan terbatas sarananya. Tapi kalau BLK kan di kawasan Bekasi, kawasan industri ada 10. Masing-masing kawasan bikin BLK. Dana dari mana? CSR masing-masing. Ya siapa yang menolak? Kawasan industri. Kawasan industri Ajib, kawasan industri MM 2100, kawasan industri Delta, bikin masing-masing. Ya, kelola di situ. Ya, semaksimal mungkin orang Bekasi yang dilatih lulusan SMA misalnya. Nah, ini kan peningkatan skill. Nah, kalau dan APBD kan lambat. Ya, mau apa-apa rapat dulu, diaudit lagi, serba takut. Tapi kalau CSR manakala memang bermanfaat, nggak masalah. Hal yang lain yang saya tekankan juga, karena perusahaan ini banyak, pengennya bangunan SD dan SMP yang rusak, database-nya diserahkan aja kepada mereka. Misalnya PT Sony, PT AHM, mau pilih mau bangun berapa USB, berapa unit sekolah baru. PT Denso mau milih berapa sekolah baru. Karena itu balik lagi kalau semuanya APBD agak. Kalau semuanya APBD lambat. Ya. Dan silakan tinggal lapor saja, misalnya sebagaimana BJB setahu saya waktu di zaman akhir juga diterapkan, sekolah-sekolah dibangun oleh BJB, CSR-nya. Nah ini saya pikir udah semua dana diserahkan ke masyarakat. Ya. Dan ke depan ini juga pesan untuk calon bupati yang sedang mematut-matut diri, memperkenalkan diri, sebaiknya
pembangunan ke depan sebaiknya adalah berbasis desa. Kenapa berbasis desa? Karena orang tinggalnya di desa, bukan di jalan. Ya, artinya jalan desa, jalan lingkungan diperbaiki, infrastruktur desa diperbaiki, sehingga orang nyaman tinggal di desa Kabupaten Bekasi. Kalau perlu, untuk liburan, masyarakat Bekasi tidak perlu keluar Bekasi. Iya. Karena Bekasi menyiapkan seluruh infrastruktur. Supaya apa? Ketika bapak-bapak bekerja, pulang ke rumah dapat gaji, dia bisa makan bakso di lingkungannya. Nggak harus makan baksonya di Bandung, nggak harus makan baksonya di Karawang, nggak harus makan baksonya di Subang. Karena Bekasi menyiapkan seluruhnya. Saya menginginkan supaya Bekasi nyaman untuk orang Bekasi. Pak, ini balik lagi selama 5 tahun ini berarti apa saja yang masih menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Bekasi maupun yang memang sudah dilaksanakan dengan baik gitu, atau mungkin sudah ada progres yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi atas usulan-usulan atau masukan dari Dewan. Ya, ada beberapa hal yang perlu dipertajam. Sudah dilakukan tapi belum baik benar, belum terlalu baik. Contoh, ya tadi tim TPPD harus diperjelas fungsi dan peranannya. Ya, misalnya yang tadi tim TPPD dalam hal CSR, kasih beban, ya, kasih tugas. Kapan CSR ini benar sebagai 100% harus dirasakan oleh masyarakat. Kan CSR tidak boleh masuk APBD. Silahkan langsung, asal laporannya saja. Dan dipantau oleh Dewan Pemantau CSR misalnya begitu. Siapa ya terserah, nanti mekanisme diatur kemudian. Yang kedua, yang termasuk yang kami usulkan adalah tim percepatan penanganan infrastruktur. Artinya kalau jalan-jalan rusak, bolong, ini seringkali kan lambat. Nah, dibikin tim rescue, tim reaksi cepat. Sudah ada, tapi harus diperkuat lagi. Ya. Kan tidak mesti jalan yang bolong harus nunggu sekian bulan. Ya. Karena justru jadi mahal. Bolongnya yang tadinya bisa diselesaikan dengan harga 500.000, ya, karena didiamkan selama 6 bulan, kena air, kena macam-macam, menjadi melebar menjadi 1 miliar. Jadi perlu ada yang namanya tim reaksi cepat. Ya. Ini infrastruktur. Jadi harusnya tidak ada lagi infrastruktur yang rusak, harus segera diselesaikan oleh tim reaksi cepat. Ya. Sudah ada tapi dimaksimalkan lagi. Ya, itu juga saya pikir penting. Ya, termasuk tadi yang usulan saya soal masing-masing kawasan industri bikin BLK. Realisasi aja. Kan sudah ada beberapa sekolah yang di Delta juga, di sini juga ada, di MM 2100 juga ada. Ya. Sebaiknya dipertegas aja, pakai dana CSR asalkan orang-orang Kabupaten Bekasi ketika belajar gratis. Ini kan menarik, walaupun dampaknya nanti orang-orang dari berbagai daerah akan datang, ya nggak apa-apa. Dan Bekasi harus nyaman untuk baik pribumi maupun pendatang. Demikian. Pak, kalau ini Pak terkait dari pemerintah Kabupaten Bekasi yang produk peraturan daerah yang baik inisiatif Dewan maupun usulan dari pemerintah Kabupaten Bekasi, itu apa sih yang selama 5 tahun ini apa yang udah dihasilkan gitu? Ya, tentunya banyak ya, karena setiap tahun pasti sentralnya itu apa gitu? Paling tidak setiap tahun ada minimal paling tidak 15 perda yang dihasilkan. Ya, perda-perda yang lama yang perlu dievaluasi lagi diantaranya adalah perda tentang THL, Taman Hiburan THM, Taman Hiburan Malam. Nah, ini kan harus dipertegas lagi, tempat hiburan malam dipertegas lagi. Kayak tadi definisinya harus jelas, ya, supaya jangan sampai terjadi minuman keras itu ke warung-warung biasa, bahkan ke Indomaret, Alfamart. Ini kan tidak boleh, karena itu kalau orang beli pasti akan dibawa pulang tuh. Itu nggak boleh aturannya. Sebab aturannya adalah yang boleh hanya kafe dan hotel. Nah, saya pikir aturan ini cukup melindungi masyarakat. Ya, itu diantaranya. Kemudian
perda tentang pemberdayaan pemuda. Bagaimana pemuda harus mendapat slot dari APBD yang mumpuni supaya generasi muda itu siap menghadapi tantangan ke depan. Ya. Kemudian lagi, menurut saya kan kalau di pusat ada yang namanya dana pendidikan 20%. Ya, ini harus di breakdown juga. 20% di Kabupaten Bekasi harus ada jelas breakdownnya. Misalnya selama sekian tahun, misal gini, setiap tahun penganggaran, misalnya berapa unit sekolah baru yang dibangun, atau mungkin kalau bahasa kitanya revitalisasi atau perbaikan total, kan banyak ada rehab total ini misalnya angkanya sekitar 2 miliar misalnya. Kan banyak sekolah yang sejak tahun 60 sampai sekarang belum mendapat disentuh oleh APBD. Rehab total. Hanya perbaikan ataupun penambahan gitu ya. Iya. Misalnya gini itu, termasuk di setiap desa ada berapa SD yang harus rehab total, ada yang berapa yang harus rehab ringan, kasih jatah. Nah, termasuk PR dari kita sampai sekarang adalah musrenbang, kan selama ini berulang-ulang dilakukan. Saya menginginkan yang terjadi supaya ada yang namanya alokasi per desa, misalnya minimal ada per tahun jalingnya minimal 20 titik per desa. Satu desa 20 titik berarti kali 187, itu kan lumayan. Pembangunan terasa. Sebab kadang-kadang yang sekarang ini menjadi protes kepada desa, kami mau capek musrenbang tapi nggak turun-turun. Ya, karena usulanya nggak ada yang ini. Tidak ada yang prioritaskan. Nah, ini perlu saya pikir peraturan daerah tentang kekuatan hukum musrenbang dipertegas. Sehingga masyarakat puas. Ya. Setiap tahun misalnya ada berapa jaling di desa, 20 jaling. Oh, jelas. Gitu ya. Kalau sekarang kan kepala desa deg-degan, dia sudah usul tapi nggak di ACC, camat juga begitu. Nah, saya pikir harus ada peraturan daerah tentang musrenbang, kekuatan musrenbang. Siap. Pak, ini terakhir sebagai closing statement, mungkin banyak di masyarakat di luar sana kan yang aspirasi itu kan dari masyarakat ke Dewan untuk disampaikan ke pemerintah daerah. Ada yang ingin disampaikan nggak bagi masyarakat Kabupaten Bekasi terkait kinerja DPRD secara umum maupun kinerja Bapak secara pribadi, bagi pentingnya aspirasi gitu atau enggak masukan dari masyarakat yang disampaikan ke Dewan untuk kemajuan Kabupaten Bekasi? Iya, saya berpesan kepada masyarakat, dekati anggota Dewan. Dewan adalah wakil rakyat, jangan dijauhi. Dewan hendaknya dibekali dengan informasi-informasi valid. Tentang apa? Jalan rusak, kemudian bangunan roboh, kemudian jembatan yang rusak, ya dikasih informasi yang valid. Ya. Nah, kedekatan ini akan berdampak pada kekuatan suara Dewan untuk menyuarakan di lapangan, nanti dengan rapat-rapat dinas. Oleh karena itu, 55 anggota Dewan di 2025 kan 55 ya. Iya, 55 anggota Dewan ini hendaknya mendapat input yang cukup. Ya. Nah, oleh karena itu termasuk Dewan hendaknya berkomunikasi dengan desa, berkomunikasi dengan kecamatan, karena mereka membutuhkan Dewan juga yang akan memperjuangkan di rapat-rapat dengan dinas masing-masing. Ya. Ini lagi-lagi kalau Dewan didekati, Dewan diperkuat informasinya, maka yang pertama kali sejahtera adalah masyarakat. Ya. Jangan dibenturkan Dewan dicurigai dengan ini itu. Itu namanya menjauhkan masyarakat dari wakilnya. Padahal masyarakat sudah memilih, capek-capek memilih, kalau nggak dimanfaatkan sayang. Oleh karena itu dekati anggota Dewan dan berikan mereka informasi yang yang benar, yang valid. Dan pesan untuk Dewan ke depan, jangan jauhi masyarakat. Ya, karena rata-rata Dewan juga tinggalin di masyarakat. Ya. Handphone hendaknya selalu aktif, kalau perlu 24 jam. Ya, makanya saya selalu siap dengan colokan. Jangan sampai terjadi masyarakat kalau ingin kontak handphonenya mati, demikian. Siap. Baik, sahabat tribunbekasi.com dan juga sahabat Warta Kota Network dan Tribuners,
Itu demikian tadi podcast kita, wawancara kita bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Muhammad Nuh. Pak, terima kasih waktunya. Demikian sahabat tribunbekasi.com, sampai jumpa pada podcast berikutnya.